semua kali ini sehat, semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah dalam kehidupan kalian semua. Dan kembali lagi di acara yang sangat amat kalian tunggu, yaitu adalah Hair Energy Energetic Talk Show. Dan kali ini pastinya bersama Vandang di First Hair Energy Energetic Talk Show. Kira-kira kali ini kita akan membahas apa sih? Dan kita sudah kedatangan bintang tamu yang udah aku bilang sih sudah tidak asing lagi di mata kalian semua loh, para teman-teman Makarizo. Dan ini adalah salah satu brand ambassador paling cantik di Makarizo. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Amanda Rose. Hai. Apa kabar? Ya ampun, kita tuh sudah lama tidak bertemu. 2 tahun ya terakhir kita 2 ketemu tahun? ya. Serius 2 tahun ya? Kayaknya sih 2 tahun. Sebelum Ya. pandemi ya, kita suka ngadain Iya. off air Off-air, bareng-bareng, gitu sudah 2 tahun loh Nggak tuh. kerasa. Mungkin teman Makarizo mau disapa sama Kak Amanda, coba sapa dulu dong Kak Amanda. Hai teman Makarizo, seneng banget bisa ada di sini sih, Bener. bisa sharing sama kalian semua juga. Ya, dan Kak Amanda tau nggak, ini adalah konten pertama kita di acara Hair Energy Energetic Talk Show. Oh Iya, iya. dia kayaknya suara mau ketawa karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Kak Amanda, apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang gitu ya, Wak, kalau cantiknya natural sama kimia itu beda. Oh iya. Udah 2 tahun kita tidak bertemu dan sekarang Anda tetap menjadi brand ambassador salah satu perawatan rambut yang sangat amat fenomenal dan nomor 1, yaitu Makarizo. Yes. Gimana perasaannya? Pastinya seneng banget dan bangga sih bisa be a part of Makarizo's Yes. team gitu. Karena aku sendiri juga emang pengguna Makarizo, jadi bisa menjadi ambasadornya tuh kayak sebuah apa ya? It's an honor for me gitu. Oke ya, kalau yang nggak tahu bahasa Inggrisnya ada di bawah teksnya nanti. Kak Amanda, selama 2 tahun ini tidak berjumpa dengan Makarizo, tidak bersama-sama event offline-nya Makarizo. Apa aja sih kesibukannya kalau boleh Vandam tahu selama ini? Kesibukan aku sih belakangan ini lagi sibuk syuting untuk film, series juga, dan sibuk pendidikan juga sih, lagi online class. Gitu. Oh, sekarang lagi sibuk online class juga? Iya. Oke, sibuk online class, setelah itu juga buat web series dan film. Ada film baru lagi berarti? Banyak beberapa film yang udah syuting, selesai produksi, tapi belum bisa tayang karena bioskop masih banyak yang tutup gitu. Sayang banget ya kayak. Iya. Kalau tau nggak sih, banyak banget Amandatik tuh yang nunggu-nunggu nih. Kalau aku event virtual sama Kak Amanda, ini banyak banget Amandatik nih yang serbu. Kak Amanda mana? Kak Amanda mana? Nih selalu nih, nih kan. Tapi gimana sih Kak perasaannya ya? Film udah syuting, udah beberapa film juga udah jalan, tapi tuh nggak sempet tayang di bioskop, itu gimana sih perasaannya? Sakit pasti ya? Ya pasti lumayan nyesek ya, tapi ya semoga sih ya, aku lebih mikirin justru perasaan Amandatik, semoga nggak bosen-bosen gitu nungguin Iya. film-film aku. Bener banget. Ada beberapa sih yang udah tayang series di online platform Yes. gitu, cuman most of the movies masih belum tayang, jadi sabar aja ya semuanya, Tuh, sabar mohon aja ya, ditunggu. semuanya ditunggu pastinya loh. Kakak, aku mau nanya nih, kakak sebagai public figure itu udah berapa tahun sih? Kayaknya dari umur 12 tahun deh. Mampus, 12 tahun. 12 udah tahun. berkarir, Pokoknya sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu sih. 6 sampai 7 tahun yang lalu. Sesuatu yang pertama kali kakak kerjakan di dunia public figure itu apa? Kalau nggak salah tuh iklan Yes. dan sinetron sih awal-awalnya. Iklan dan juga sinetron. Yes. Wow, selama 6 tahun berkarya dan dikenal banyak orang dan sekarang menjadi salah satu artis top di Ya Indonesia. ampun, amin, loh. amin. Amin loh, ya kan? Tapi Kak Amanda, aku mau sedikit nanya nih. Kalau tadi kakak selama 2 tahun tuh kayak susah banget untuk ngapa-ngapain, bener nggak? Karena film juga susah Iya. untuk diproduksi. Iya, sempat sih tahun lalu. Bener ya, web series juga tidak susah diproduksi Iya. juga kan. Apalagi kita berkecimpung di dunia seperti itu, Iya. gitu loh. Kakak gimana sih jaga konsistennya tuh selama pandemik itu biar supaya tetap namanya tetap up gitu? Tetap aktif gitu Yes, ya. Aku yeah. sih menggunakan social media sih, itu yang pasti. Karena kan kita lagi nggak bisa ketemu orang gitu kan, Yes. isolation segala macam. Apalagi waktu itu juga lagi masa-masa pandemi di awal tuh aku lagi di Australia gitu. Oh, Jadi iya? emang yang menghidupkan karir aku tetap, yang mempertahankan karir aku tuh social media justru gitu. my God. Iya kayak Oh my God, ini sedih banget. belum. Jadi emang aku kayak bikin lumayan aktif di YouTube juga. Aku sempat bikin beberapa lifestyle videos, terus juga aku tetap connect sama Amandatik juga melalui Instagram segala macam. Berarti kakak untuk mempertahankan yang namanya eksistensi kakak main social media, Iya. setelah itu juga buat YouTube tadi, Iya, benar. banyak sekali berkomunikasi dengan Amanadik ya. Yes. Tapi kak, dari usia
12 tahun. Ada pressure gak sih untuk terjun ke dunia entertain? Padahal ya usia segitu tuh kita masih kayak have fun-nya, main sama teman, Iya. sana sini. Benar. Bener nggak? Masih kayak masa mudanya masih belia gitu. Benar. Ada nggak sih pressure-nya? Kalau pressure sih mungkin ketika udah terjun justru ya. Kalau lagi awal-awal mulai itu justru lagi excitednya gitu untuk Yes. mencoba hal baru gitu kan, untuk syuting, ketemu orang-orang baru segala macam. Karena it was more like kayak lebih main sih di lokasi itu waktu itu. Cuman setelah udah lumayan lama di entertainment, di situ mulai ngerasa ada pressure kayak ngeliat teman-teman aku bisa jalan kapan aja, mereka kayak sekolah lah. Karena aku kan homeschooling kan, Oh, aku iya. merelakan sekolah aku lah, aku milih untuk homeschooling dan fokus di kerjaan aku gitu. Dan aku kayak sedih gitu kadang lihat teman-teman di sekolah bisa ngumpul, belajar bareng segala macam. Karena aku nggak pernah ngerasain high school yang kayak gitu. Yes. Gitu. Cuman mungkin pressure-nya sih kalau dari aku lebih ke banyak banget adjustments yang aku hadapin gitu. Iya, pokoknya lagi sesibuk-sibuknya aku tuh itu di masa aku lagi bener-bener titik terendahnya justru. Ngerti gak sih kayak Kayak kakak tuh sebenarnya pengen keluar dari situ, cuman kayak ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan iya, kan? kayak bersyukur banget, emang lagi banyak kerjaan segala macam, tapi justru on the other side juga aku ngerasa breakdown banget gitu. Yeah. Karena ya hal-hal yang tadi yang nggak bisa aku alamin. Yes. Terus juga actually banyak banget sih kayak misalnya haters or hate comments yang aku dapetin gitu. Seorang along the way. Anda? Iya. Ada haters. Iyalah, kan aku juga manusia biasa. Oh my god. Tapi Kak Amanda, kalau misalkan kakak kita ajak flashback Yes. ya ke masa lalu ke usia 12 tahun, kakak sekarang lebih milih homeschooling atau sekolah biasa? Jujur ya ini dilema banget, tapi Iya. kayaknya aku lebih milih sekolah dulu deh. Sekolah biasa. Iya. Karena kayak kalau di situ bakal bisa ngerasain suasana sekolah. Iya, benar. Diomelin guru. Enggak juga sih, gak dimarahin dan dijewer juga sih, cuma Ya, maaf, itu saya kayaknya emang- kakak ya curhat ya. Saya emang begitu kerjaannya. Tapi bener loh Kak, karena tuh sekarang kalau aku lihat ya banyak banget anak-anak kecil yang udah bener-bener terjun ke dunia entertain ya. Iya, dan itu lumayan kasihan karena nggak tahu ya, kalau aku sih sekarang kan kuliah dan Yes. aku ngerasa butuh banyak adjustments. Ya, adjustment, yes, I know. Apa sih itu kata-katanya yang dibahas? Perlu banyak adjustments juga gitu, Ya. karena aku nggak pernah high school, jadi ketika masuk kuliah tuh lumayan ngejomplang gitu loh, Kayak- nyesuaiin ya. sama teman-teman di kuliah. Kayak kaget ya. Kaget, kayak aduh aku udah lama nggak sekolah formal, jadi kayak bingung kayak kurikulumnya segala macamnya, jadi kayak agak susah untuk keep up gitu. Jadi Oh. I wish kalau misalnya aku dulu sekolah biasa mungkin sekarang lebih bisa. Balance ya. Iya. Tapi nih, sekarang kan kuliah offline berarti ya. Dulu sebelum pandemi kan pasti kuliah offline ya. Iya. Gimana perasaan pertama kali ngerasain Jadi kuliah offline? gini, Gimana itu? ini baru sedih ya, Oh, iya. bisa Oke. pakai musik sedih. Tisu. Jadi aku udah seneng-seneng dong, yes akhirnya aku merasakan kayak sekolah yang bener-bener offline Yes. gitu kan. Dan aku udah ke Australia, udah siap, udah sempet apa tuh dibilangnya kalau misalnya mau ngeliat sekolah. Mos. Perkenalan sekolah baru. Iya, perkenalan Oke, sekolah baru, apa? Ya. Terus- Maaf, beda di Australia, gua Cibinong ya. Sorry, maaf. Ayo. Terus jadinya aku udah seneng-seneng, yes aku bakal sekolah di sini, aku udah ngeliatin lah, udah tour sekolah segala macam. Oke. Pas aku balik lagi ke Australia buat sekolah, itu kan pulang lagi ke Indonesia, terus balik lagi ke Australia, terus pas sampai sana itu lagi pandeminya. Oh my god. Jadi semuanya lagi online, jadi aku beneran belum pernah ngerasain offline pernah. study gitu-gitu belum. Tapi berarti impian Anda selanjutnya pengen banget kuliah offline? Iya, jadi aku sedih banget tuh kayak aku udah jauh-jauh ke Australia, udah bener pengen ngerasain, tahu-tahu kayak Sedih lumayan banget nyesek, sih. nyesek Nyesek banget ya, padahal udah kayak perkenalan sekolah. Iya, terus akhirnya aku gini kan, yaudah deh aku balik ke Indonesia dulu aja, aku mendingan sambil syuting, terus sekolahnya online. Pas aku balik ke Indonesia, tahu-tahu mereka udah offline kelas. Jadi aku kayak, Oh my god. Tak bisa diomongin. iya. Oh my god. Gitu. Tapi ini banyak banget sih pengalaman yang aku ambil, dan kakak tadi sempat menyebutkan haters. Yes. Seorang Amanda Crow, ada haters. Ada lah. Secantik Anda. Ada. Haters tuh ada bukan karena kekurangan dari kita, tapi mereka ada karena emang they're just there. You know what I mean? Haters gonna hate no matter what. Keren banget bahasanya sayang. Tapi kak, pertama kali ketika kakak ada haters, gimana sih perasaannya? Pastinya sempet down banget. Aku sering banget nangis. Oh iya. Iya, terus kayak ngadu ke mama gitu. Sempet yang kayak bener-bener down karena it kinda affected me lumayan juga gitu. Karena kan menurut aku kan haters are bully juga kan. Yes. They're cyber bullies gitu. Dan aku di sekolah sempet ngerasain bullying juga. Tapi anehnya justru offline bullying tuh menurut aku nggak terlalu
terlalu affect me that much. Karena kalau aku nggak suka sama teman-teman aku yang ngebully, aku bisa menghindar. Yes, Atau kayak I can do something about it gitu. Yes. Cuman kalau online tuh lumayan susah. Kejam ya. Karena mereka lebih nggak ada saring justru. Iya. Mereka bisa ngomong apa aja Benar. dan lumayan lebih nyelekit. Dan malah semenjak aku dapat cyberbullying itu cukup it affected me juga sih. Serius? Lumayan sih, lumayan. Tapi nggak terlalu gimana, cuman lumayan. Tapi kalau menurut kakak tuh kayak haters ini tuh kayak nyari simpatik dari kita nggak sih? Maksudnya gimana? Kayak dia tuh pengennya ditanggepin sama kakak. Pasti. Kayak dia tuh sebenarnya kalau aku bilang fans yang tertunda karena dia lebih dari fans, bahkan dia mengomentari kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, mereka Pernah paling tuh- hafal tentang kita. Bener. Tapi kakak menghadapi haters yang seperti itu gimana? Kalau aku sih, aku langsung block. Aku kalau ngeliat aku langsung delete, aku langsung block, aku langsung delete, langsung block. Cuman kan kalau social media itu kan lebih susah karena banyak banget kan. Iya. Kadang di komen tuh bisa ratusan komen dan Iya. nggak mungkin aku block satu-satu. Jadi Bener. kalau aku sih kalau nggak matiin komennya, aku ya udah nggak usah buka komen gitu. Jadi kalau kakak nggak matiin nggak usah buka komen? Iya, aku cuekin aja. Terus kalau aku sendiri sih lebih kayak ngeliat the bright side gitu kayak. Jadi kayak walaupun banyak orang yang nge-hate, tapi on the other side juga banyak amandatik yang ngedukung aku. Yes. And as long as I think that I'm doing right, jadi kayak buat apa mikirin haters gitu. Yes, bener banget. Tapi terkadang sekarang memang bully online itu yang paling kejam ya kak? Yes, bener banget. Dan ini kan aku mungkin tipe orang yang bisa masih cuek dan masih bisa berani untuk Yes. ngelawan. Tapi banyak banget orang di luar tuh yang nggak sekuat aku, yang Yeah. mereka itu gampang banget terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Gampang banget down. Iya, makanya kayak haters tuh online bullying tuh Bener harus. banget sih. Tapi Kak Amanda masih ingat gak dulu bullying pertama banget, bullying online yang pertama banget yang pernah kakak terima tuh apa? Apa ya? Banyak Oke, banget. pernah. Jadi aku pertama kali main film yang cukup inilah populer lah diterima oleh Ya. masyarakat tuh Dirnatan waktu itu. Iya, Dirnatan. Itu kan my first movie yang benar-benar successful gitu. Terus lumayan banyak yang nge-hate karena banyak yang suka banget lah dengan si cowok ini gitu. Sedangkan aku pasangannya sama dia, jadi kayak banyak yang iri gitu loh kak. Kayak nggak terima. kebiasaan emang deh. Iya, dan juga peran aku sebagai Salma itu kan udah ada di novel Yes. karakternya. Banyak orang yang nggak setuju kalau aku yang main gitu, karena aku bule dan Salma ini harusnya lokal lah, orang Indonesia gitu. Terus banyak yang ngelihat performance kita di film tapi udah kayak kenapa sih dia, kok dia terus yang main, aduh kok bule sih, aduh nggak cocok bla 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 gitu. Itu yang pertama kali sih Pertama kali. di film Dirnatan itu mulai Di banyak. film Dirnatan baru mulai banyak Iya. platform. Tapi mereka sebenarnya nggak berpikir nggak sih apa yang kakak lakukan itu sebenarnya nggak gampang. Iya pasti. Memerankan kayak sosok Salma itu kan kita memerankan suatu film, kita harus masuk ke dalam karakternya. Iya. Kakak harus belajar lagi, semuanya Iya. harus dipelajari, bener nggak? Prosesnya panjang banget, makanya untungnya pas udah tayang mereka sih cukup banyak lah yang mengapresiasi gitu, banyak yang malah suka gitu. Malah yang tadinya haters jadi fans ya. Iya, itu banyak. Itu emang kebiasaan tuh haters kayak gitu deh, pusing deh gue deh. Iya. Ya kan? Gitu. Malah sekarang jadi fans. Emang banyak. Tapi Kak, kalau Kakak Amanda sendiri nih, ya kan tadi sudah menerima yang namanya haters online, haters offline. Menurut Kakak, yang paling sangat amat berbahaya dalam hidup Kakak apa? Haters yang online kah atau yang offline? Kayaknya dua-duanya sama-sama bahaya ya. Dua-duanya sangat amat bahaya. Sama-sama bahaya, dan mungkin banyak orang yang mikir kalau kayak selama gue nggak nonjok dia atau sama gue nggak physical abuse dia atau physical harass dia itu nggak apa-apa gitu Yes. kan, karena I'm not hurting you gitu physically gitu, berarti dia nggak bisa sue gue atau kayak I'm not hurting this person. Cuman yang orang-orang harus tahu tuh kalau even verbal bullying cuman kayak dari kata-kata aja Yeah. itu sama sakitnya sama physical bullying gitu. Jadi menurut aku offline sama online tuh sama-sama sakit sih. Offline sama online sama-sama sakit ya. Kalau tanggapan Kakak Amanda sendiri gimana tuh kayak ngeliat haters tuh sekarang kayak lu ada satu idola, tapi kayak dia mencari celah gimana supaya ngejelek-jelekin idolanya. Itu banyak banget. Iya. Banyak banget. Ada satu sosok idola yang dia tuh sampai seluk-beluknya dicari, masa lalunya dicari sama haters ini gitu loh. Itu gimana tanggapan kakak semua? Kalau aku sih turut prihatin ya dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa perhatiin nih? Karena Kenapa? berarti hidup mereka tuh penuh dengan drama, hidup mereka tuh penuh dengan kegelapan gitu. Karena mereka Kurang lampu tuh orang tuh kayaknya. Iya. Lu hidupnya pusing. iya hidupnya dia terlalu, mungkin dia kurang dapat perhatian di rumah segala Yes. macam. Pokoknya kalau lo dapetin haters or anything, always keep in mind bahwa orang yang hate, ya orang itulah yang punya masalah, bukan kamu. Karena kalau dia orang benar, dia orang baik, dia nggak mungkin menguatkan kata-kata kayak gitu Ya, atau ngelakuin hal yang kayak gitu. bener banget. Karena kayak kalau lu orang yang punya kesibukan, terus lu orang yang berpendidikan, Yes. dia akan benar-benar bisa menyaring yang namanya perkataan dia. Bener Bener kan?
kan? Ya ampun, prinsipnya mereka tuh sama prinsip kita tuh kadang beda kan? Iya. Kadang hujatan mereka tuh jauh lebih ngeri loh, Kak. Iya banget, makanya mereka tuh judgmental banget. Parah sih. Tapi sekarang banyak banget anak-anak yang jujur ya, korban bullying banyak banget, tau nggak sih, Kak? Iya, itu pasti affect mental health mereka juga. Dan bahkan banyak banget anak-anak muda, apalagi kan sekarang anak SD aja udah bisa main Instagram, udah bisa main social media gitu kan. Jadi menurut aku harus benar-benar hati-hati sih sama yang cyberbullying ini, karena banyak banget anak-anak SMP yang udah kena mentalnya, terus mereka sampai bisa suicidal juga Sampai gitu. bunuh diri. Banyak, jadi makanya maksud aku harus benar-benar diperhatiin banget sih. Tapi pesan kakak untuk orang-orang korban bullying apa? Untuk korban bullying, Iya. kalau menurut aku sih gak usah dengerin deh kata-kata mereka yang aku bilang tadi. Kalau ada yang ngebully kalian, always keep in mind bahwa mereka lah yang lagi ada masalah, bukan kamu gitu. Jadi kayak you're enough just the way you are, you're already worth it. Jadi nggak perlu ada self-validation dari others gitu. Jadi always keep in mind that you're worth it. Terus jangan pernah takut juga sama bully. Mereka tuh begitu karena mereka pengen cari victim. Kadang Ya. tuh bully, kalau menurut aku ya, kenapa mereka jadi bully? Karena mereka entah di rumahnya mungkin apa di lingkungan mereka tuh jadi victim. Makanya mereka melampiaskan, mereka pengen cari orang yang bisa dijadiin victim juga gitu. Jadi jangan mau jadi victim mereka gitu. Jadi malah kita turut prihatin aja, kasihan. Oh mereka bully, mereka butuh orang yang di victimize. Berarti dia juga di victim di rumahnya. Jadi kita kayak turut prihatin aja and don't let their words or their actions kayak affect kita pribadi gitu. Wow. Tapi kalau kita sih mikirin ya, terkadang kan benar apa kata Kak Manda tadi, belum tentu orang yang kita judge itu mentalnya sekuat kita. Ya kan? Iya, benar, Terkadang benar, ada yang benar. tiba-tiba langsung drop. Iya. Tiba-tiba kepikiran, bahkan ada yang sempat sampai bunuh diri. Yes. Gara-gara kayak sometimes lu perlakuan bullying, walaupun itu secara online, secara kayak lu fisikal, itu tuh sangat amat berpengaruh banget ya Yes. sih untuk mental health kita. Bener banget, bener banget. Sangat amat berpengaruh. Yes, jadi menurut aku sih penting banget buat kita yang misalnya ngeliat teman-teman kita atau siapapun di social media yang dibully, sebagai kita yang mungkin paham and aware of this mental problem gitu, Yes. dari bullying, kita cobalah bantu orang-orang itu gitu. Kita coba lawan, fight for it. Kita bilang lah kayak, lu nggak boleh lo ngomong kayak gini Yes. gitu. Jadi it's Tapi kalau bicara soal bullying, memang ini nggak habis. Ya. Ya, nggak pernah habis. Kalau aku mau nanya sama Kak Amanda, satu kalimat untuk orang yang suka banget ngebullying. Untuk para pembuli, Ya, para netizen Indonesia yang maha benar selalu menjadi nomor satu. Misalkan di depan kakak, ada yang pernah ngebully kakak, apa yang kakak ingin sampaikan? look where I am now. Itu adalah kalimat yang saya tunggu, sayang. Karena itu bener banget loh, kadang aku jadiin omongan-omongan bully mereka tuh jadi motivasi buat aku untuk bisa ngebuktiin kayak lihat aja suatu hari nanti gue bakal buktiin Yes. gitu if I can do it gitu. Bener banget, ya ampun kenapa sih nggak ikut Putri Indonesia? Aduh, ya, kita kan semua wanita Indonesia kan putri Indonesia ya, jadi Putri Indonesia. Tapi ini bener sih, jadikan kayak komen mereka, omongan mereka yang mungkin kayak ngejudge kita, itu adalah sebagai cambuk kita untuk menunjukkan, hey, look at me now. Bener iya, gak sih? bener. Ya kan? Bener. Mungkin kalau aku nggak pernah dibully, bukan berarti harus dibully juga. Cuman mungkin kalau aku nggak pernah melalui itu, mungkin sekarang aku mentalnya nggak kuat sekarang gitu loh. Tapi I become stronger and stronger gitu. Tapi Kak Manda, satu pertanyaan. Lebih milih banyak haters atau banyak fans? Banyak fans lah. Itu pertanyaan apa sih? Why? Enggak, serius. Sekarang gini, jujur ya. Jujur. Haters make me famous. Yes, benar. Yes, Sekarang ya. ya, benar. Sekarang begitu. Ya. Haters make me famous. Lu makin dihujat makin tinggi. Yes, benar. Kalau aku disuruh milih banyak haters atau banyak fans, gue banyak haters. Biar bisa ini Iya, ya. biar makin tinggi. Gue mah nggak peduli aja kata-kata haters gitu. Iya benar, emang harus cuek sih, emang harus cuek sama kata-kata. Harus cuek ya. Tapi kalau misalkan nih kakak ada saran nggak sih untuk orang-orang yang merasa kayak terkucilkan akibat bullying? Kan bullying juga bukan karena dia tidak bisa melakukan sesuatu fisik ya. Maaf kata ya, teman makan itu, lu kulit lu gelap banget sih. Lu burik banget sih. Lu ini banget Aku sih. dulu pernah. Seriously? Gitu, aku tuh kulitnya lumayan gelap, gara-gara Ya. suka emang anaknya main di alam banget gitu. Jadi emang tomboy banget dan nggak pernah jaga kulit segala macam kan. Jadi cukup gelap lah kulitnya. Dan Yes. sementara kan aku half Australian gitu. Jadi teman-teman di sekolah tuh yang kayak, kok lo hitam banget sih, kalau kayak bule kampung atau kayak Oh my dekil God. segala macam. Sedangkan kakak sama adik aku tuh mereka putih-putih gitu. Oh, kakak sama adik nggak suka main ke kebun ya? Iya. Oh beda ya Wak, kalau Amanda main layangan, kalau gue kecil main karet, main boneka, main congkak, beda ya. Emang cukup aktif gitu anaknya. Oh enggak sih, memang kalau di keluarga itu memang nggak bisa kita samain sih semua Iya, karakternya. beda-beda, Beda-beda. Berarti lu gitu. sempet kayak maaf kata dijulukin kayak bule kampung dan segala macam. Iya, makanya suka dibullyingnya di sekolah tuh dikatainnya kayak gitu. Cuman kalau menurut aku sih no one deserves to
to be treated that way sih, karena Yeah. everybody is beautiful in their own ways gitu. Semua orang tuh Yeah. cantik, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, Yes. mau hidungnya mancung, mau nggak mancung, Okay. itu semua tuh Cantik alami. menurut aku tuh itu semua itu cuma beauty standards yang dibikin sama orang-orang gitu. Kalau lo tuh harus putih, lo tuh harus kurus, lo tuh harus hidungnya mancung, bibirnya ini semua, itu tuh beauty standards yang dibikin sama orang. And it's not valid gitu, karena kita Yeah. semua sebenarnya adalah beautiful just the way we are gitu. Yes. Jadi jangan dengerin omongan orang apa. Bener. Kita udah worth it lah without even having their Bener. validation gitu. Bener tau, sebenarnya cantik itu adalah ketika lu menerima diri lu sendiri. Bener. Iya kan? Bener banget. Sekarang dulu tuh orang harus putih segala macem, sekarang maunya eksotis. Bener banget, karena beauty standards itu selalu berubah tuh. Jadi kayak nggak ada tuh yang katanya lu kalau begini lu cantik, kalau begini nggak cantik, itu nggak ada gitu. Oh, jadi sebenarnya beauty standard tiap tahun berubah? Iya, over time aja pasti berubah-berubah. Dari dulu kan kita pasti kalau ngeliat produk selalu jualnya whitening or lightening gitu Yes. kan. Tapi sekarang malah enggak kan, malah embracing gitu. Kita Iya. embrace our natural beauty. Tapi menurut kakak tuh cantikan wanita itu dinilai dari mana sih? Kecantikan itu dinilai dari hati and how Yes. we see ourselves yang kakak bilang tadi Yes. gitu. Kalau kita ngerasa kita pede, kita ngerasa diri kita cukup and we're beautiful, then we are. Orang akan melihatnya seperti itu juga gitu. Karena kan at the end of the day kita tuh kalau jatuh cinta atau suka sama orang tuh karena jiwa mereka nggak sih, kayak how they think about themselves. Ya bener yang aku bilang sih, harus hati kita sama Yes. jiwa kita yang cantik, yang pure, yang baik, itu yang akan mencerminkan kecantikan sesungguhnya gitu. Bener. Pertanyaannya cukup singkat, iya atau tidak? Ya. Oke. Pertanyaannya, Anda cantik nggak? Iya, Iya. kan harus merasa cantik kan kita. Kita semua cantik gitu. Bener. Tapi aku tadi sempat ngelihat kalau Anda sedang berkolaborasi dengan Makarizo. Yes, Ya. bener banget. Anda sedang berkolaborasi dengan Makarizo. Ini adalah Vitaglitz. Vitaglitz, yes. Ini Vitaglitz, karena gue mau sama aja ya. Jadi ini adalah Vitaglitz Iya. yang ex Amanda Rose. Yes. Ex Amanda Oh, Rose. tuh nggak kenapa? ya. Kenapa bisa ex Amanda Rose? Karena awalnya ini kan Vitamax ya, dan aku tuh Vitamax cinta banget. Pokoknya it's my favorite product dari Makarizo tuh Vitamax, karena dia menutrisi rambut, melembabkan rambut, dan dia kan kecil ya, Vitamax ini. Dan jadinya portable banget, bisa aku bawa-bawa kemana-mana gitu kan. Jadi mereka akhirnya membuat kolaborasi Makarizo dengan aku, yaitu Vitaglitz. Nah, Kak Amanda, Ya. gimana rasanya bisa berkolaborasi dengan salah satu brand yang sangat amat ternama, produk perawatan rambut nomor 1 di Indonesia? Gimana? Yes, bangga banget. Yang aku bilang Yes. tadi, seneng banget karena aku sendiri memang pengguna Makarizo gitu. I use it every day, daily for my hair, dan aku kan juga kerja di this industry kan, pastinya aku setiap Yes. keringin rambut pakai hair dryer, keritingin rambut segala macam, dan rambut aku itu it's my asset gitu kan. My Yeah. hair is my asset. Tapi at the same time juga sering banget ngelakuin hal-hal yang ngerusak rambut gitu. Jadi aku bener-bener lumayan dependent sama produk-produk Makarizo gitu. Lumayan. Tapi ini wanginya enak tau? Emang enak banget, dan dia tuh gemes banget, warnanya biru, dan Makarizo tahu banget aku paling suka warna biru. Jadi aku Serius? seneng banget. Iya. Buat dong Makarizo, expandam bisa nggak sih? Ini kuning, cocok sama kakak. Tapi Kak Amanda, berarti kakak udah pakai Makarizo udah berapa tahun? Dari semenjak aku tahu salon-salonan itu aku udah pakai Makarizo, karena di Oh, salon-salon mamah tuh dulu suka bawa aku. Mereka pasti menggunakan produk Makarizo sih. All? Yes. Oh manja. Jadi emang bukan produk baru gitu, memang produk yang udah ada sejak lama. Kayak saran deh untuk semua orang yang ingin banget menggunakan Vitaglitz ini, tapi mereka masih belum percaya kalau Vitaglitz ini bagus. Kalau aku udah pakai pasti harus percaya dong. Keren. Karena vitaminnya juga bagus banget. Yes, dan dia nih ya, ini biar kalian pada percaya. Ini juga bisa digunakan saat rambut tuh udah selesai di styling. Ya, aku pakai sedikit aja ya. Ih, Dia tuh, manja loh. jadi dia. ini bikin rambut tuh jadi kelihatan lebih shining gitu, lebih Shining, mengkilap. smiling, splending. Yes, shining, shimmering, Splending. Jadi terlihatnya tuh rambutnya kelihatan lebih sehat gitu. Iya. Kan? Jadi lebih glossy. Glossy banget, parah. Dan ini sebelum catokan juga bisa dipakai ya? Sebelum dan sesudah bisa. Keren, manja loh. Gitu. Semoga nanti ada Makarizo X Amanda Rose yang lain ya. Yes, amin. Tapi bisa di double nggak? Makarizo X Vandam X Amanda Rose gitu bisa nggak sih? Kayaknya agak berat ya, susah ya. Gimana? Agak panjang namanya nanti. Iya, nggak cukup. Pak Amanda, Ya. kita tahu nih mental seseorang itu yang tadi kakak bilang tidak bisa sama ratakan. Ya. Apalagi bulan ini adalah bulan mental health awareness. Yes. Ada nggak sih pesan-pesan kakak untuk seseorang mungkin yang terlalu kayak tertutup, terus juga kayak mentalnya kurang sering banget down, Ya. terus kayak mentalnya sering banget kayak terpojokan Iya, iya. dengan kalimat seseorang, Iya, dengan iya. kalimat haters, mungkin ada Bener. nggak pesannya kak?
Ada sih, jadi banyak banget orang yang ngerasa kalau physical health itu paling penting. Kayak kesehatan tubuh kita segala macam itu paling penting. Tapi menurut aku yang lebih penting lagi adalah mental health kita. Dan makanya nanti aku bilang mental health itu juga butuh perhatian yang sama seperti kita memperhatikan physical health kita. Nah, caranya itu kalau aku punya beberapa rutinitas di rumah yang selalu aku lakuin dan gak boleh aku lewatin in order for me to maintain like a good mental health. Gitu. Gimana tuh yang pertama? Banyak sih. Olahraga selain it's good for your physical health, it's good for your mental health karena kita mengeluarkan kayak hormon-hormon yang bikin kita bahagia. Gitu. Dan yang kedua, meditasi. Aku juga lumayan rutin meditasi setiap hari at least 5 menit aja. Meditasi dalam arti hal gimana tuh? Kalau meditasi sih sebenarnya bisa dalam berbagai macam cara, tapi kalau aku biasanya lebih yang kayak aku duduk aja di kursi tegak, terus aku for 5 minutes aku mengkosongkan pikiran aku biarin aja pikiran-pikiran negatif atau apapun, aku biarin aja itu berlalu, tapi I focus on my breath dan aku fokus on being present gitu. Untuk ada di sini at this moment. Jadi aku pikirannya nggak kemana-mana, nggak overthinking segala macam gitu. It really soothe my mind, soothe my mental health gitu. Dan setelah itu aku juga suka ngelakuin hal-hal kayak self-care, which I think is really important gitu. Kalau kita pengen memiliki a good mental health itu kalau kita sering-sering self-care gitu. Dan self-care gimana tuh? Self-care itu banyak banget sih, beda-beda setiap orang. Kalau aku suka bebersih loh. Jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif aku suka ngilanginnya kayak bersih-bersih kamar segala macam. Itu menurut aku it's very therapeutic gitu. And another thing is misalnya kayak maskeran muka, maskeran rambut, cream bath, pokoknya hal-hal yang mempercantik diri aku ngerasa lebih I'm loved gitu by myself. Mencintai diri sendiri ya. Iya. Dan pasti maskeranya menggunakan Yes, menggunakan Macarizo, cream bath Macarizo. Itu pokoknya itu tips dari aku sih, self care. Coba kalian cream bathan di rumah kalau misalnya punya waktu untuk karena kan Macarizo kan produknya juga wangi-wangi. Dan smell tuh bikin kita lebih relax. Terus juga I don't know, just the fact that kita take care of ourselves kayak lebih. Kayak wanginya buat relax nggak sih diri kita sendiri? Iya, bener banget. Kayak balikin mood kita. Yes, bener banget. Apalagi kalau udah hasilnya nanti lembut, rambutnya bagus, bikin kita jadi lebih ngerasa pede lagi, lebih ngerasa self-esteemnya lebih naik gitu. Iya benar. Tadi Kamanda tuh udah nyebutin mulai dari olahraga, terus meditasi dan segala macem, terus mencintai diri sendiri. Menurut aku adalah salah satu komponen-komponen yang membuat yang tadi kakak bilang mental kita tetap terjaga. Ya kan, mental kita juga tetap bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Ada nggak sih satu hal yang terkadang membuat kakak tuh drop? Sekarang nih. Iya. Mungkin kalau misalnya aku nggak bisa ngebagi waktu di antara my routine tadi sama pekerjaan. Kadang I get too overwhelmed sama kerjaan. Aku susah bagi waktu gitu. Dan kadang aku jadinya overwork gitu loh. Jadi terlalu capek, lelah kerja. Karena nggak balance antara yang aku bilang tadi, maintaining mental health sama kerjaan aku gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk have a balanced life, work-life balance. Makanya kita tuh, mau itu kita artis, mau siapapun, kita tuh manusia biasa. Manusia biasa. Yang tak luput dari kesalahan. Jadi nggak boleh dijudge. Seperti tadi ya, yang haters harus benar-benar kita nggak usah kita dengerin, kita cuekin aja, ya kan. Tapi satu kak, pesan untuk Amandatik, mungkin untuk teman-teman Macarizo yang udah nonton kita nih dari tadi, mungkin mulai dari mental health-nya atau mulai dari haters, atau tadi kita udah bahas-bahas haters. Ada nggak pesan-pesannya untuk teman-teman Macarizo yang udah nonton? Kalau pesan-pesan dari aku sih, terus menjaga kesehatan mental kalian, seperti kalian menjaga kesehatan tubuh kalian juga. It's really crucial, it's really important, apalagi to maintain a balanced life. Dari kerjaan kalian, dari pelajaran kalian, mungkin kalian terlalu stres belajar. Kalau kalian ngerasa kalian udah kayak kerjanya terlalu overwork lah gitu, give it a break. Nggak apa-apa kok, kita nggak perlu selalu produktif. Kadang being unproductive, being like santai-santai di rumah itu nggak apa-apa gitu, for once in a while, karena kita butuh a break gitu from all the hustle in life. Kita butuh istirahat, kita butuh self care. Sempetin lah waktu-waktu untuk kalian kelimbatan di rumah, untuk olahraga gitu. Jadi menurut aku maintain a work-life balance, dan pastinya jangan peduliin orang mau ngomong apa, karena kalau orang itu ngomong or sharing, giving you guys negative energy, itu merekanya aja yang salah gitu. Jadi jangan biarin energi negatif itu affect kalian gitu. Stay positive gitu kan. Positive energy with Macarizo gitu kan. Care energy gitu. Energy pastinya. Benar. Jadi stay positive aja sih gitu. It's hard tapi just try to make time for it. Oke, Kak Amanda terima kasih banget udah mampir ke acara
acara aku yang pertama kalinya. Yes, thank Jadi you. Hair Energy Energetic Talk Show. Yes. Part pertama langsung sama brand ambassadornya loh. Makasih loh, aku seneng banget juga bisa ada di sini. Apalagi Wow. sharing tentang bullying karena aku sendiri Iya. juga pernah mengalami itu. Wow, Bisa aku baru banget. tahu bahwa si cantik Amanda ada juga yang pernah ngebullying. Ya. Makanya itu aku bilang haters are just gonna hate no matter what gitu. Jadi bukan kesalahannya tuh bukan ada di kalian tapi di mereka gitu. Ya nggak sih kayak Kayak, wow. Terima kasih Kak Amanda sudah main-main. Thank you. Semoga nanti bisa berkunjung lagi ke talk show-nya dari Makarizo pastinya. Kita juga sangat menunggu karya-karya Kak Amanda lagi. Ada karya terbaru nanti? banyak sih yang belum tayang. Jadi pantengin aja Instagram aku dan YouTube channel aku juga. Nah, itu dia teman Makarizo. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih Kak Amanda yang udah kurang lebih 1 jam ya kita ya. Udah kurang lebih 1 jam ngobrol nggak kerasa bareng-bareng. ya. Nggak kerasa banget. kerasa. Udah 2 tahun juga tidak bertemu dan sekarang akhirnya kita ketemu. Yes. Terima kasih Kak Amanda. Thank you. Dan terima kasih juga untuk teman Makarizo yang udah selalu nonton kita dari awal pertengahan hingga akhirnya talk show kita berakhir kali ini. Dan pesan untuk kalian semua, don't be sad because life is art. And you can be the artist of life, so create your own life the way you want it to be. Akhir kata saya Fano pamit undur diri dan bye-bye. Jumpa lagi di talk show selanjutnya.